Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Ketemu lagi ya dengan saya, Yadi Supriyadi, si tukang bunga online. Kali ini kita bakal bikin tutorial bagaimana cara perawatan mawar, biar mawar Anda yang di rumah pada ginuk-ginuk, pada subur-subur. Tapi sebelum, jangan lupa ya, di like dulu, di subrek dulu dong, biar tidak ketinggalan informasi terbaru dari kita ya. Dan jangan lupa di share. Oke. Kita langsung mulai dari bagaimana cara ngasih pungida, pungsida, dan puktisida. Kita mulai dari penyubur dulu ya. Ini kita pakai merek, seharusnya ini jangan tampil. Seharusnya jangan tampil ininya, karena kita belum ada yang endorse nih. Ini pakai merek ini ya, pokoknya ini yang merah untuk bunga ya. Jadi kalau belum berbunga jangan dikasih ini, nanti tanaman Anda di rumah jadi pendek sudah berbunga. Dan yang ini untuk daun, ini yang warna hijau ya. Dan bagaimana takarannya? Ini di depan saya, seperti ini ya. Ini ada kompaan 15 liter seperti itu. Dan pakainya ini, untuk ini kita pakai 5 tutup ya. Tapi kalau misalnya Anda pengen cepat subur, kalau misalnya agak banyak juga agak masalah, asal jangan di waktu musim hujan. Kenapa jangan dikasihkan di waktu musim hujan? Karena setiap pergerakan pasti ada sebab dan akibat, maka efeknya itu bakal mudah rontok untuk tanaman Anda yang di rumah ya. Kalau misalnya terlalu banyak ngasih ini, jadi secukupnya saja. Nanti yang di rumah nggak ada yang 15 liter, karena mungkin tanamannya nggak kayak kita ya. Kalau kita kan penjual plus petani, jadi kita untuk skala banyak ya. Jadi kita pakai yang 15 liter. Nah, yang di rumah Anda misalnya yang pakai ukuran 1 liter, bisa pakai satu tutupnya saja. Dan yang mau misalnya nggak ada di rumah Anda, pengen ini, nanti bisa japri ya ke nomor WA saya. Ini untuk penyubur ya, dan ini organik. Selain organik, kita juga dicampur sama racun ya. Ini insektisida dengan merek ini ya. Ini seperti ini, mereknya ini saya gak bisa ngucapin. Karena gak bisa baca seperti itu. Dan untuk merek insektisida itu banyak banget ya. Tapi fungsinya sama, untuk membunuh hama. Dan yang baik itu bukan karena mereknya ya, kalau menurut kita, karena kita berdasarkan pengalaman, merek itu gak banyak pengaruh ya sebenarnya. Cuman bagaimana waktu yang tepat ngasih fungsidanya atau penerapannya atau cara penyemprotannya. Dan ini untuk 15 liter kita kasih 5 mili ya. Jangan banyak-banyak 5 mili, karena ini efeknya kalau kebanyakan bisa gosong pada tanaman Anda. Bukannya malah lebih baik, justru malah gosong. Dan ini untuk merek insektisida itu banyak banget ya. Anda nanti tinggal pilih, karena menurut saya semua merek itu hampir sama, karena kita korban iklan ya. Jadi iklannya saja yang baik, bisa membunuh, bisa melindungi, bisa ABCD, pokoknya seperti itu ya. What? Ini merek ini kita pakai untuk ukuran 15 liter itu 5 mili. Berarti kalau yang Anda di rumah nanti misalnya pakai ukuran seliter, berarti cuman 1 milinya saya cukup ya, dicampur sama yang tadi. Dan satu lagi, ini ada merek ini ya. Ini si serbuk kuning. Dan ada lagi yang satu lagi, saya gak bisa ngucap mereknya, yang tepung putih ya, seperti ini. Bahan aktif seperti ini ya. Ini fungsinya untuk mencegah daun ataupun penyuburan. Nanti bisa di sini ya, karena ini fungsinya gak ada kalau yang buat bunga. Ini kebanyakannya buat cabai, kedelai, kentang. Ini dipakainya takarannya kita untuk 15 liter pakai 5 sendok ya. Dan Anda yang di rumah nanti yang pakai ukuran 1 liter bisa 1 sendok ataupun 1 sendok cukup ya. Dan sekarang kita misalnya masukkan ke dalam ukuran 15 liter, lalu diaduk jadi satu. Nah, sekarang kita masuk ke waktu kapan ngasih penyemprotan atau waktu yang tepat dan bagaimana. Karena kita sebelum melakukan harus tahu dulu ya karakter tanaman yang mau kita kasih vitamin ataupun membunuh racun. Kapan waktu yang tepat? Karena ini ada dua waktu yang tepat. Waktu yang tepat itu pagi-pagi
pokoknya sebelum matahari terik ya, berarti sekitaran dari jam 6:30 sampai jam maksimal jam 8:30 lah, atau jam 8. Lebih pagi lebih baik. Tapi sebelum melakukan penyemprotan, kita siram dulu ya. Kenapa harus disiram? Supaya si tanaman itu lembab ya, pori-porinya itu terbuka. Nah, seperti itu. Jadi sebelum melakukan penyemprotan, misalnya kita mau penyemprotan jam 8, berarti setengah 8 kita udah kelar penyiraman ya. Nanti setelah apa sih? Setelah emel-emel, apa itu emel-emel Kang Doni? Emel-emel itu gini ya. Jadi belum kering-kering banget sehabis penyiraman. Kenapa? Biar bisa dicerna sama tanaman ya. Satu, pagi hari, dan keduanya sore hari ya. Sore hari setelah matahari terbenam. Dengan perlakuan yang sama, ingat. Sebelum penyemprotan tanaman sudah disiram. Alasannya yang tadi ya. Biar pori-pori terbuka, terus kalau misalnya ada hama, dia udah agak-agak bekah. Apa itu sih bekah, bengkak ya. Minimal dia udah ada pergerakan karena pesiraman air seperti itu. Nah, bagaimana yang sudah parah? Karena di kita gak ada yang parah ya, karena kita telaten. Sombong amat. Dengan hasil yang baik itu harus telaten ya. Karena ini saya tutorialnya perawatan, barusan kan cara penyemprotan. Di sini kita penyiraman sehari 3 kali ya. Ingat, ininya harus harus kering ya, jangan kasih yang busuk. Karena kurang baik buat mawar kalau misalnya yang busuk, apalagi kalau di musim hujan nanti rontok ataupun bintik-bintik hitam ya. Ini pagi-pagi kita siram sebelum matahari terik. Jam 8 kita udah kelar nyiram lah. Kadang jam 7 kita udah kelar nyiram. Kenapa? Air embun itu kita selalu buang ya, biar tidak jadi bintik-bintik hitam di sini. Pemupukan kita lakukan seminggu sekali dengan telaten. Nah, sekarang kalau misalnya ada yang bertanya di rumah, bagaimana ngasih pupuk yang baik dan benar? Pupuk sebenarnya kalau misalnya kondisi sehat, kalau misalnya Anda pengen gemuk ya di rumah, mawarnya itu, kita takarannya di sini banyak-banyak varian ya sebenarnya. Karena kalau misalnya ngasih pupuk itu, yang penting dia sehat ya. Tapi kalau dia enggak sehat, dipaksakan juga nanti malah mati seperti itu. Kalau misalnya dia sehat, anggap aja kita takarannya. Karena di sini kita hitungannya biasanya per 1 kilo ya. Ada yang ngasih 1 kilo itu untuk 500 pohon. Ada juga yang ngasih 1 kilo itu 3 kilo untuk 500 pohon. Sebenarnya dua-duanya juga nggak masalah, yang penting mengimbangi cara penyiramannya ya. Kalau misalnya pemupukan banyak, nggak dibarengi sama penyiraman yang baik, justru malah yang terjadi malah sebaliknya ya, bisa gosong. Nah, bagaimana cara mengimbanginya? Cara akar mencerna pupuk ke daun dia itu dibantu sama air ya. Otomatis kalau misalnya kita sudah melakukan pemupukan, tolong penyiraman dimaksimalkan ya. Penyiramannya dimaksimalkan biar hasilnya good. Oke. Good job. Seperti itu ya cara pemupukan. Pemupukan kita lakukan di sini seminggu sekali. Ada juga yang pemupukan 5 hari sekali. Itu semuanya dua-dua beda trik, beda cara, karena ini bukan hasil apa ya. Saya pribadi ini bukan hasil kuliah, ini pengalaman saya saja ya. Ini berbagi. Makanya karena teori sama praktek itu menurut saya beda banget ya. Kalau teori itu benar-benar dia disuruh praktek gak bisa. Seperti itu ya saya menyampaikannya. Dan di sini saya untuk tanaman yang ini nih, yang di depan saya, karena dia masih termasuk bibit, ini ada trik rahasia bagaimana cara menghemat pupuk ya. Kita di sini campur tim mau guys. Yeah, boy. Bisa kotoran kelinci ya, bisa juga kotoran emoh, bisa juga kotoran kambing yang sudah direndam ya. Jadi kalau misalnya dicampur sama sama kotoran hewan yang udah difermentasi, kalau misalnya dia sudah busuk berarti udah siap pakai seperti itu ya. Cuman dia ada dampak juga sama setiap pergerakan, pasti ada sebab dan akibat ya. Dan kalau misalnya musim hujan ya itu dia, karena daunnya subur banget, dia gampang rontok ya, seperti itu. Oke, tadi trik penyemprotan sudah dan pemupukannya sudah.
sekarang kita bagaimana cara penyemprotan yang baik ya. Kita bakal minta tolong sama Kang Doni ya, oke, untuk menggendong alat semprotnya. Iya. Ini penyemprotannya ya, dari bawah saja, gak usah dari atas, karena kan kalau lemparan dari bawah pasti atas sudah kena ya. Karena kalau misalnya dari atas, nanti karena kalau hama itu ngumpet di bawah ya. Jadi dari bawah ke atas ya. Ada yang bilang itu katanya letter C ya. Oke. Karena kalau atas, karena pasti kalau yang semburan dari bawah itu pasti larinya dia kena atas ya, seperti itu. Oke, dicukupkan dulu tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Walaupun nanti ini saya gak dapat bonus, buat bekal di akhirat saja ya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Cukupkan sekian. Salam sehat, salam sukses dari petani Cihideng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.